Perkenalkan, nama saya Haliza Nurul Amin dengan NPM 203200038. Di sini saya akan memaparkan tentang asumsi-asumsi filosofis pendidikan pragmatisme. Pertama, saya akan menjelaskan tentang latar belakang munculnya filosofis pendidikan pragmatisme. Latar belakang munculnya filosofis pendidikan pragmatisme adalah pragmatisme merupakan aliran yang muncul pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Aliran ini berkembang di Amerika Serikat sekitar tahun 1870. Adanya perubahan ekonomi, politik, sosial, dan keilmuan di Amerika Serikat membuatnya menjadi semakin mendesak sehingga pemikiran ini dapat dikembangkan. Aliran ini dikembangkan oleh 3 tokoh. Yang pertama adalah William James pada tahun 1842 sampai tahun 1910. Selanjutnya ada Charles Sanders Peirce pada tahun 1839 sampai tahun 1914. Yang terakhir adalah John Dewey pada tahun 1859 sampai tahun 1952. Beberapa literatur menyatakan bahwa aliran pragmatisme merupakan pemikiran khas dan asli dari orang-orang Amerika itu sendiri. Pragmatisme berasal dari kata pragma dalam bahasa Yunani yang berarti tindakan dan perbuatan. Pragmatisme adalah suatu aliran yang mengajarkan bahwa yang benar, apa yang membuktikan dirinya benar dengan perantara akibat-akibatnya yang bermanfaat secara praktis. Aliran ini bersedia menerima segala sesuatu, asal saja hanya membawa akibat praktis. Dengan demikian, patokan pragmatisme adalah manfaat bagi hidup praktis. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kepercayaan bahwa kebenaran atau nilai suatu ajaran atau paham, doktrin, gagasan, pernyataan, ucapan, dan sebagainya bergantung pada penerapannya bagi kehidupan manusia. Paham yang menyatakan bahwa segala sesuatu tidak tetap, melainkan tumbuh dan berubah terus. Yang ketiga, pandangan yang memberi penjelasan yang berguna tentang suatu permasalahan dengan melihat sebab akibat berdasarkan kenyataan untuk tujuan praktis. Ada pesan yang mengatakan bahwa kebenaran pengetahuan terletak pada kegunaannya. Pengetahuan dinyatakan benar jika pengetahuan tersebut berguna. Selanjutnya adalah tokoh-tokoh aliran pragmatis. Yang pertama ada Charles Sanders Peirce pada tahun 1839 sampai tahun 1914. Peirce mengasumsikan bahwa pendidikan pragmatis adalah suatu hipotesa yang mencakup penggunaan suatu saran yang merupakan suatu kemungkinan nyata yang memiliki tujuan tertentu serta mendatangkan manfaat. Yang kedua adalah William James pada tahun 1842 sampai tahun 1910. William James atau dikenal sebagai filosof agama ini mengatakan bahwa pendidikan pragmatis dikatakan bermanfaat manakala pikiran dan tindakan telah mencapai titik kebenaran. Yang ketiga ada John Dewey pada tahun 1859 sampai tahun 1952. John Dewey atau dikenal sebagai filosof sosial ini mengatakan pendidikan pragmatis dianggap benar atau bermanfaat manakala ia dapat membuktikan secara terproses dan dengan segala perkembangan diri di alam. Yang keempat adalah landasan filosofis pragmatisme. Landasan filosofis pragmatisme, para pragmatis selalu menolak jika filsafat mereka dikatakan berlandasan metafisik sebagaimana metafisika tradisional yang selalu memandang bahwa dalam hidup ini terdapat sesuatu yang bersifat absolut atau berada di luar jangkauan pengalaman-pengalaman empiris. Dari itu, bagi mereka seandainya pun realitas edikodrati memang ada, mereka berasumsi bahwa manusia tidak akan mampu mengetahui hal itu. Selanjutnya, epistemologi pragmatisme sepenuhnya berbasis pendekatan empiris. Artinya, apa yang bisa dirasakan itu yang benar.
Artinya akal, jiwa, dan materi adalah sesuatu hal yang tidak dapat dipisahkan. Sebab hanya dengan mengalamilah pengetahuan itu dapat diserap. Selanjutnya, pengalaman menjadi parameter ketika suatu dapat diterima kebenarannya. Oleh karena itu, para pragmatis tidak nyaris pernah mendasarkan suatu hal kebenaran. Menurut mereka, pengalaman yang pernah mereka alami akan berubah jika realitas yang mereka alami pun berubah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadilatul Ulia, NPM 203-236. Saya dari kelompok 5 akan menjelaskan mengenai filosofis pendidikan pragmatisme. Karakteristik pendidikan pragmatisme ada 3 macam. Yang pertama, memusatkan perhatian pada hal-hal dalam jangkauan indera manusia. Yang kedua, apa yang dipandang benar adalah apa yang berguna atau berfungsi dalam kehidupan masyarakat. Yang ketiga, manusia bertanggung jawab atas nilai-nilai di dalam masyarakat. Tujuan pendidikan pragmatisme. Pendidikan pragmatisme memiliki 3 tujuan. Yang pertama, memberikan pengalaman untuk penemuan hal-hal baru dalam hidup sosial dan pribadi. Yang kedua, memposisikan sekolah dengan tujuan mengembangkan pengalaman siswa yang memungkinkan untuk ke arah yang lebih baik, di mana program tersebut dilakukan untuk menyediakan pengalaman agar siswa dapat memecahkan masalah dalam kehidupannya. Yang ketiga, pendidikan harus terlepas dari peraturan-peraturan serta suasana formal yang dapat membosankan. Metode pembelajaran pragmatisme. Ada 3 metode. Yang pertama, learning by doing. Belajar sambil bekerja, di mana setiap pelaku berhadapan langsung dengan objek atau materi kerjanya sekaligus memikirkan cara untuk memecahkan suatu masalah yang ditemui. Yang kedua, problem solving method atau metode pemecahan masalah. Metode pemecahan masalah dapat dilakukan melalui kegiatan pembelajaran dengan melatih siswa menghadapi masalah-masalah pribadi, perorangan, maupun masalah kelompok untuk diselesaikan sendiri maupun bersama-sama. Yang ketiga, inquiry and discovery method, penyelidikan dan penemuan. Pembelajaran di mana siswa merumuskan masalah, mendesain eksperimen, mengumpulkan data, serta mengambil keputusan sendiri dalam penyelesaian masalahnya. Dengan hal tersebut, saya dapat menyimpulkan bahwa pendidikan pragmatisme adalah suatu aliran filsafat yang lahir dari Amerika, yang dikarenakan adanya konstruksi pemikiran aliran filsafat tradisional yang tidak dapat mampu menjawab persoalan-persoalan pendidikan karena teorinya yang kurang aplikatif dan membumi. Pragmatisme juga menekankan pengalaman sebagai dasar pendidikan, serta menekankan demokrasi dan pemecahan masalah dalam pengalaman belajar peserta didik. Pragmatisme juga beranggapan bahwa yang benar adalah yang mempunyai konsekuensi praktis dan dapat diaplikasikan di kehidupan sehari-hari, karena kebenaran itu relatif berdasarkan kesepakatan masyarakat dalam konteks waktu tertentu. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.